Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih kesempatan untuk hadir di lapangan upacara SMA Bina Cipta ini dalam rangka upacara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2025-2026. Yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian, yang terhormat Bapak Ibu karyawan SMA Bina Cipta sekalian, yang terhormat, yang saya sayangi, yang saya syukuri, anak-anakku, anak-anak SMA Bina Cipta Palembang, murid terbaik insya Allah, selamat datang saya ucapkan kepada anak-anak kelas 10 yang mempercayakan pendidikan kalian ke SMA Bina Cipta. Bagi kita, memilih sekolah itu bukanlah persoalan yang sederhana. Seharusnya kita memiliki cita-cita yang berbeda-beda, tujuan yang berbeda-beda. Maka tentu dalam memilih sekolah juga memiliki titik berat yang berbeda-beda. Tapi kita melakukan riset, kita melakukan penelitian, kita memperhatikan apa yang membuat sekolah itu unggul, apa yang membuat sekolah itu tidak cocok untuk kita. Sebagai contoh, dalam upacara hari ini kalian menyaksikan bahwa pembawaan acara upacara ini dilakukan dalam 3 bahasa sekaligus, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Secara tidak langsung disampaikan bahwa kalian harusnya akan belajar tentang 3 bahasa itu dengan baik di SMA Bina Cipta. Kalian akan mengatakan, "Hai sir," "Hai pak," itu nanti, karena bahasa ini adalah salah satu hal yang penting yang menunjang keberhasilan kita di masa yang akan datang. Di dalamnya termasuk bagaimana berkomunikasi dengan orang dengan cara yang menarik, dengan cara yang pantas, dengan cara yang memikat hati. Anak-anakku, kalian memilih SMA Bina Cipta, camkanlah, pendidikan tidak pernah mudah. Yang mudah itu apa? Yang mudah itu menyerah, kalah. Sudahlah, aku tidak akan mungkin dapat nilai bagus. Tidur di kelas. Mudah itu. Tetapi ingat, kalian hanya punya 2 pilihan. Saya tekankan, kalian hanya punya 2 pilihan. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada. Yang pertama, kalian berlelah-lelah, bercapek-capek dalam periode mengumpulkan bekal, dalam periode sekolah, atau kalian berlelah-lelah, bercapek-capek di akhir hidup kalian yang sudah tua itu bekerja. Cuma itu. Pilihan lain ada tak? Tidak pernah ketemu. Maka kamu cuma punya model alternatifnya satu. Aku capek pas sekolah, atau aku capek setelah punya anak. Itu baik. Yang lain bagaimana? Nih, tidak ada. Yang pepatah yang sering kita dengar itu, muda senang-senang, tua, ini mati masuk surga. Itu cuma cita-cita. Tetapi tidak pernah ada yang berhasil melakukannya. Tidak pernah ada. Kenapa? Karena
Karena ya, in some point, pada satu titik kita harus berjuang untuk diri kita. Bukan lagi orang lain yang berjuang, kita sendiri. Tinggal kita mau jadi seperti apa pengennya besok. Ya. Apakah berhasil? Apakah ya yang sebaliknya? Indikatornya mudah dilihat. Ya. Tampakkanlah di kiri kanan kalian, teman kiri, teman kanan, depan, belakang, ya, yang lesu-lesu, yang malas-malas, yang tidak punya inisiatif, ya. Tengok besok bagaimana. Biasanya, ya, Allah punya cara yang disebut dengan sunnatullah. Mereka yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang terbaik. Yang tidak bersungguh-sungguh tidak akan dapat hasil yang terbaik. Ya. Itu yang saya ingin sampaikan yang pertama. Yang kedua, ya, ikutilah organisasi. Tahun ini yang diterima melalui jalur ketua OSIS, artinya menjadi pengurus OSIS dan menjabat sebagai ketuanya di Institut Pertanian Bogor ada 307 orang. Seluruh Indonesia 307 orang. Artinya banyak tak itu? Banyak. Kenapa perguruan tinggi memperhatikan hal itu? Karena diketahui bahwa pengurus OSIS, pemimpin, ketua pengurus OSIS itu biasanya leadership yang kuat, memiliki kebiasaan memimpin, memiliki kebiasaan untuk ya sukses dalam kelompoknya. Maka mereka punya jalur khusus. Yang kelas 10 nanti akan memilih satu ketua OSIS di kelas 11. Maka tanamkan ke diri kalian, aku insya Allah calon ketua OSIS berikutnya. Ya, perlu itu dicamkan. Kenapa? Karena perjuangan yang panjang itu dirintis dari sekarang. Tidak serta-merta tiba-tiba jadi, tidak pernah terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Nah, kamu masuk di sini berarti kamu memilih dirimu untuk menjadi bagian orang-orang yang terbaik. Menjadi orang-orang yang terbaik artinya berlelah, bercapek, berusaha lebih dari orang-orang biasa. Ya. Kamu harus dorong dirimu untuk berusaha lebih baik. Kamu harus dorong dirimu untuk bekerja lebih keras. Tetapi camkan, penting juga untuk mengetahui tujuanmu. Yang banyak terjadi, orang pergi ke timur ngambil jalan ke selatan. Orang pergi ke utara tapi pergi ke barat laut. Ya, sering terjadi itu. Kenapa? Ya, kurangnya pemahaman tentang tujuan yang ingin dicapai. Kalau kalian punya cita-cita, dan pastikan kalian segera punya cita-cita, ya, kalian harus menyusun langkah apa yang akan dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. Kalau kalian ingin dikirimkan ke luar negeri, minimal bahasa asingnya bagus. Kalau kalian ingin kuliah di Universitas Madinah, bahasa Arabnya bagus. Ya. Kalau mau ke Oxford atau Nanyang University Singapura, bahasa Inggrisnya bagus. Bahkan kalaupun kalian di Indonesia, tetap bahasa Inggris dan bahasa Arabnya bagus. Kenapa? Itu membuat diri kalian menonjol dibandingkan orang-orang yang lain. Kalau saya tantang kalian untuk menggunakan bahasa Inggris ketika berbicara dengan Pak, ya, tidak hanya hari berbahasa asing saja, tapi setiap kalian ingin berbicara dengan Pak, gunakan bahasa asing. Paksa diri kalian, ya. Kalau tidak dipaksa, tidak maju.
Bagaimanapun manusia ini cenderung nyaman dengan yang biasa dia lakukan. Tapi kalau kita ingin menonjol dibanding dengan orang-orang yang berbeda, kita upayanya pun harus berbeda. Apa kata Einstein tentang itu? Melakukan hal yang sama, berharap hasilnya berbeda, itu disebut dengan kegilaan, insanity, dia katakan. Jadi kalau ingin hasilnya berbeda, lakukan yang berbeda. Kalau sama, tidak mungkin hasilnya berbeda. Paham? Nah, hari ini kita akan segera memulai MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, dan kalian akan segera menjadi bagian dari SMA Bina Cipta. Insya Allah seluruh tim akan bekerja sama untuk mensukseskan acara ini. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru, ya, Bapak Ibu karyawan SMA Bina Cipta yang insya Allah akan berkontribusi pada acara ini dengan sepenuh hati. Kepada Allah kita mohon ampun, mudah-mudahan kita dapat petunjuk, bimbingan, ya. Mudah-mudahan kalian akan menjadi anak-anak yang, ya, soleh-soleha, dibanggakan oleh kedua orang tua di bumi dan di langit, dan kalian membuktikan diri bahwa, ya, manjada wajada, yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Itu saja yang Pak sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.